A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Surat Al-Baqarah ayat 49. Bapak Ibu, di ayat ini ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada Bani Israel, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, ini mune itu mu siapa? Jadi Bapak Ibu, yang diomongi itu Bani Israel zaman Nabi. Tapi yang mendapat nikmat iku mbah-mbahi dulu, nenek moyangnya pada zaman Nabi Musa. Nah, ngeten, ini supaya kita itu lebih memahami bahasa Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kami menyelamatkanmu, padahal sing dijek omong itu tidak diselamatkan, nikmat bapak sama dengan nikmat anak, nikmat nenek moyang sama dengan nikmat cucu. Ini yang dimaksud begitu. Jadi ketika kita ini alhamdulillah dulu kita itu diselamatkan dari penjajah Belanda, penjajah Jepang. Nah, kita ini kan tidak yang diselamatkan, wong kita nggak menangi kok. Tapi kita disebut kita, nah, begitu. Nah, jadi penyebutannya itu maknanya tidak sesuai dengan kenyataan. Wong mengatakan ingat ketika Tuhanmu menyelamatkanmu dari Fir'aun. Itu kita membahas
tentang bahasa, supaya jangan salah paham tentang bahasa. Satu. Kemudian Bapak Ibu di sini disampaikan min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Ali itu maknanya keluarga Bapak Ibu. Di sini kalau kita potong wa iz najainakum, ingat ketika kami menyelamatkan kalian semua, min dari ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Nah, tadi terjemahnya disebut pengikut-pengikut. Nah, sekarang ali asli ini maknanya sapa? Nah, kalau jenengan membaca begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad, dan berikanlah rahmatmu kepada keluarga Nabi Muhammad. Sing dimaksud Ali Muhammad itu siapa? Keluarganya Nabi Muhammad itu siapa? Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa makna Ali itu bisa keluarga, bisa pengikut. Bisa keluarga, bisa pengikut. Kalau ahli itu keluarga, pakai H, ahli, keluarga itu. Tapi kalau ali bisa keluarga, bisa pengikut. Sehingga ketika kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala ali, nah, keluarga ini sopo? Keluarga ini sopo? Para ulama itu kalau membahas Ali lebih condong memaknai keluarga Nabi itu pengikutnya. Kalau membahas tentang makna Ali, kecuali kalau membahasnya ahli bait. Ahli bait itu berarti keluarga yang seumah dengan Nabi. Ahli bait itu keluarga. Itrah itu anak cucu. Dzurriyyah itu anak putu. Tapi nek Ali, kalau Ali itu makna yang lebih dicondongi para ulama adalah pengikut. Makanya di sini bukan keluarga Fir'aun, walaupun terjemah aslinya keluarga. Terjemah aslinya keluarga Fir'aun, tapi menjadi pengikut Fir'aun. Nah, berarti kula jenengan kalau menjadi pengikutnya Nabi, kita itu termasuk Ali Muhammad. Nah, mungkin kita gambarkan itu kayak keluarga besar. Keluarga besar Universitas Diponegoro. Kan ya udah anake. Dudu dulu kita sama-sama keluarga besar alumni mana. Kan bisa. Nah, Ali itu lebih condong dimaknai ke situ. Dimaknai ke Ali itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, yang disebut Ali Fir'aun di sini adalah kaumnya, pengikutnya, ahli dini, ahli agamanya. Begitu juga ahli Rasul, man huwa ala dinihi wa millatihi fi asrihi wa sa'il aqsa sawa'un kana nasiban lahu aw lam yakun. Jadi sebagaimana Fir'aun itu keluarganya disebut ahli Fir'aun adalah pengikut yang sama agamanya, maka Ali Nabi, keluarga Nabi adalah man huwa ala dinihi, siapa yang Islam. Satu. Wa millatihi, sesuai dengan agama Nabi. Baik di masanya maupun selain masanya. Sama saja dia punya nasab dengan Nabi, punya hubungan darah atau tidak. Itu semua disebut Ali Muhammad.
Wa man lam yakun ala dinihi wa millatihi falaysa min alihi wala ahlihi wa in kana nasibuhu wa qaribuhu khilafan li rafidah. Jadi kalau ada orang yang berbeda agama dengan Nabi, walaupun orang itu punya hubungan keluarga dengan Nabi, maka dia bukan keluarganya Nabi, bukan ahli Muhammad. Contoh yang paling tegas siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu kan anak cucunya Nabi Ibrahim. Dan gitu. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad anak putune Nabi Ibrahim, berarti Abu Lahab ya cucunya Nabi Ibrahim. Duriyah mesti keturunan. Abu Lahab kan cucu. Tidak gimana? Bapaknya Abu Lahab niku Abdul Muthalib. Bapaknya Nabi Muhammad itu Abdullah, bapaknya Abdullah itu Abdul Muthalib. Berarti jalurnya kan sama. Mbae Nabi Muhammad kuwi bapaknya Abu Lahab. Lu kan keluarga. Oh ini keluarga Pak D kok. Tapi apakah disebut ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan keluarganya Nabi, apakah Abu Jahal katut, Abu Lahab katut? Enggak, jenengan malah katut. Jadi ndongakno awake dhewe. Ini keluarga nggih. Wa ala ali. Nah, ini beda dengan orang Syiah. Orang Syiah itu mereka mengatakannya beda. Keluarga Rasul hanyalah Fatimah, Hasan dan Husain. Itu saja kata orang Syiah Rafidhah. Jadi keluarga Rasul hanyalah Hasan, Husain dan Fatimah. Nah, jadi Bapak Ibu, keluarga ini skupnya lebih luas. Maka kita ini kata Allah dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, di satu sisi kita itu keluarga besar Nabi Muhammad sebagai pengikut, agamanya sama. Di sisi lain, kula jenengan itu saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Klop, Bapak Ibu. Klop. Persaudaraan yang kita sebut dengan ukhuwah, persaudaraan Islamiyah, karena sama-sama memeluk agama Islam. Ini nyambung semua. Kita keluarga itu ya keluarga, memang keluarga dalam satu, yaitu sama-sama pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi nek jenengan ngaku sampean sapa? Aku keluargane Kanjeng Nabi niku orang ngapusi. Orang ngapusi dalam konteks ini. Sing penting jenengan aja ngaku aku zuriyae, anake. Ya, itu enggak boleh. Orang kan tidak boleh menasabkan anak kepada bukan orang tua, kan tidak boleh. Ini kan nasab, kita bicara keluarga besar. Dan ini legal dalam Quran, memang boleh menyebut keluarga besar itu boleh. Ya, tapi kalau menasabkan ya jangan, kecuali memang jenengan nasabnya ke situ. Nabi wanti-wanti betul. Tidak boleh seseorang ini nasabnya kepada bukan bapaknya. Tidak boleh. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kalau kamu manggil seseorang, panggillah dengan nama dia, binnya bin bapak asli. Nah, ini kan masalah kalau ada anak angkat. Anak angkat itu, Bapak Ibu mohon maaf anak angkat itu binnya tetap wajib ke bapak aslinya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya didatangi orang
Dia mau menikahkan anaknya, saya minta ngaji di situ, diminta ngaji di situ. Nah, terus dia cerita, niki mboten anake kula, Pak. Lho tapi pun ngertos, sampun. Terus makih waline sinten? Waline nggih bapak asline nanti dipanggil, saudaranya dipanggil untuk menjadi wali nikahnya. Nah, bagus, berarti jenengan bagus. Bukan anak tidak boleh dinasabkan kepada orang tua yang bukan kandungnya. Nah, tidak boleh. Nah, ini. Jadi beda loh nih, kita bicara tentang keluarga dan membahas tentang nasab. Itu dua hal yang berbeda. Oke, lanjut oke. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Yasumunakum su'al adab. Mereka, maksudnya keluarga besar Fir'aun itu, menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Jadi Bapak Ibu, hidup dari dulu sampai nanti selalu akan ada kejahatan. Jadi kita tidak usah mimpi dunia tanpa kriminalitas. Jadi mimpi itu Bapak Ibu ya tidak ada sejak dulu. Nanti sampai akhir zaman ya akan begitu. Kita saja yang memilih jalan. Makanya kita itu jangan suka ngeluh. Kita itu kan sidik-sidik ngeluh ya. Harga ini naik, LPG langka, ngeluh. Apalagi bensin dioplos, ngeluh lagi. Harga cabai meningkat, ngeluh lagi. Apalagi, wis pokoke ono wae. Alasan-alasan ngeluh. Dah, jenengan kalau mau mengeluh, yuk lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Bagaimana dulu Bani Israel itu ditimpakan siksaan yang berat. Dulu kebebasan itu mahal. Orang tidak bisa ngapa-ngapain. Menyinggung perasaan Fir'aun itu mati. Tidak mengikuti mati. Loh, ini otoriter, diktator luar biasa. Kondisinya seperti itu. Itu saja memunculkan tokoh namanya Nabi Musa, dan Nabi Musa itu enggak ngeluh itu. Memunculkan tokoh namanya Masitoh yang sampai digodok hidup-hidup atau digoreng ya. Godok apa goreng ya? Mungkin godok ya. Kalau dulu emang sudah ada minyak ya. Nah, minyak dulu ada enggak ya? Ya enggak tahu ya. Jadi sebelum Masehi 2000 tahun kira-kira sudah ada minyak belum? Ya kalau kita mendengarkan cerita kan kudu rada cerdas. Wah, iki kok digoreng nganggo minyak. Minyak apa? Minyak kelapa sawit. Emang udah ada kelapa sawit waktu itu? Nah, belum ada toh, ya digodok mungkin oke lah. Digodok mungkin ya, kita tidak tahu, yang jelas dia dimasukkan dalam kuali, diisi sesuatu ya. Nah, wallahu a'lam apa dikai apa mboten ngerti. Nah, beliau itu tidak pernah mengeluh dengan kondisi begitu. Siapa lagi? Mantan bolone. Nah, makanya jenenge politik kadang tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Pesihir Fir'aun itu adalah pro Fir'aun, membela mati-matian Fir'aun melawan Nabi Musa, jumlahnya 70. Lalu tiba-tiba dia berbalik arah mendukung Nabi Musa. Begitu mendukung Nabi Musa, mereka akhirnya ditangkap, disalib, dipotong tangan kiri, tangan dan kakinya, lalu begitu sampai mati. Mereka mengeluh? Enggak. Loh,
Kalau kita mendengar begitu kok hanya karena Lombok naik mengeluh kan agak malu tuh Bapak Ibu. Loh ini ayat untuk kita loh ini. Ayat ini untuk pembelajaran bagi kita. Mereka ditimpa dengan azab yang berat. Dan itu yang bikin Fir'aun. Apa mereka menerima? Menerima sebagai takdir. Apa mereka berjuang menegakkan kebenaran tanpa ngeluh? Kula jenengan takdir ora nrimo, berjuang tidak, ngeluh iya. Aduh, ini yang dipilih apa ini kalau modelnya kayak gitu? Jadi contoh-contoh itu bisa menjadi panduan bagi kita semua. Ya Allah, saya kok sedikit-sedikit ngeluh. Makanya mulai sekarang itu keluhan itu kamu saya dipeti eskan dulu. Semua jenis keluhan mandek sih lah. Mandek. Begitu mau mengeluh, apalagi ini bukan bulan puasa ya. Ngeluh, THR saya macam-macam. Niki malah ana guyonan, ketoke posone saiki meh 2 putaran Bapak Ibu. Kaya Pilpres. Nah, guyonan MK karena banyak kecurangan. Apa kecurangan? Ora poso ngaku poso. Etok-etok poso. Ini kecurangan itu sistematis ini. Sistematis, terstruktur dan masif. Jadi keputusannya ketoke 2 putaran. Lah iya. Ya ini guyonan nggih mboten tenanan. Enggak, maksudnya gini. Kita ini kan kadang puasa juga ngeluh kok. Kemarin itu saya mau ngeluh tapi saya pikir-pikir lagi. Kan biasanya Jumat saya kan kesini kan. Nah, kemarin Jumat hujan terus, tahu Bapak Ibu. Nah, saya itu kan berangkat sampai di Akpol ada pohon tumbang. Hujannya Masya Allah luar biasa. Mau ngeluh kok kelingan, oh enggak boleh ngeluh, ya udah jalani aja. Pokoknya jalan aja, nanti enggak sampai pulang gitu aja. Nah, udah jalan sampai Akpol, ada pohon tumbang pas di depan lampu merah itu. Lek sing jalan ngalor, ya wis toh. Kitanya mau ke DPR kan. Udah alhamdulillah bisa. Orang pada balik, saya lanjut. Begitu lanjut, saya lewat Elizabeth turun di atas dekatnya Hotel Five Hotel itu ada pohon tumbang lagi. Nah sekarang nggak bisa lewat. Saya putar otak, ngeluh ndak? Jangan ngeluh poso-poso kok ngeluh. Nah, jangan. Ini gimana ini telat itu takdir, gitu aja. Telat itu takdir, wong kita sudah ikhtiar kan. Saya bel, mohon maaf ini ngajinya telat ya. Biasanya kita mulai jam 2 asal selesai. Dah toh balik, salah jalan. Dah toh, lah kan tidak tahu jalan mau kemana, itu tinggal turun balik nih. Akhirnya balik entah lewat jalan mana itu sampai ke Karyadi, sampai mana sana jam berapa Bapak Ibu? Saya lupa, kalau tidak salah 14.53. Padahal ngajinya sampai asalnya jam 14.53. Ya selesai kan? Nah, orang-orang nggih Ustaz enggak usah ngaji enggak apa-apa, yang penting sudah sampai. Nah, saya bilang gini, enggak, nanti saya enggak ke Gombel, ngajinya habis asar. Jadi saya enggak ke sini, akhirnya ngajinya di sana habis asar. Sudah niat bismillah. Nah, tadi hujannya enggak usah. Hujan takdir Gusti Allah, ikhtiar sudah maksimal, keluhan yuk latihan dibuang. Nah, gitu. Itu namanya diklat, latihan tidak ngeluh. Nah, kula jenengan ampun ngeluhan nggih. Mangke mulai mangke nggih. Sedikit-sedikit ngeluh, pusing kepala ngeluh, duit ndak ada ngeluh. Apa ini? Semua jadi bahan keluhan. Ya saran dan keluhan kayak kene nggone kotak jenengan kalau mau ngeluh di rumah itu dikasih kanu box. Nah, nanti keluhannya dilebokke. Mbok menawa diwaca Gusti Allah. Enggak, maksudnya ini kan cerita Bani Israel itu menderitakan sedemikian rupa. Ya, lah kita ini kayaknya
kayaknya itu kita menderitanya dikit deh. Saya itu punya program kalau Bapak Ibu mau di bulan Ramadan, meskipun ini sudah tanggal 9 nggih. Jadi programnya itu gini Bapak Ibu. Menderitakan kita di bulan Ramadan tapi dengan ibadah. Konsepnya adalah beribadahlah yang kita bisa sampai capek. Jadi menderita ini mung capek. Sholatlah, umpamanya sholat malam ya, jangan dihitung rakaatnya, tapi sampai kakinya geringgingan. Ya ini penderitaannya sedikit saja. Kan ini kan sedikit toh penderitaan segitu toh. Nggih toh sedikit segitu. Nah, jajal wae sak jam, 2 jam, 3 jam. Penderitaannya cukupan bagi kita. Karena kalau kita tidak menderita itu kayaknya kurang afdol. Hidup kok tidak ada penderitaan. Nah, karena mungkin duit ada, keluarga bahagia, enak-enakan semuanya sudah oke, kita sudah sampai di titik lu kok kepenak terus. Nah, monggo bisa dimenderitakan tapi dengan ukuran yang pas. Nah, jadi baca Quran sampai ngantuk. Kalau baca Quran ngantuk, nah ini masalah ini, kita baru 2 menit kadang ngantuk kok. Nah, kalau ini berarti ngantuk palsu. Nah, itu ngantuk palsu, bukan ngantuk tenanan. Nek ngantuk tenanan itu baca Quran ini mau jatuh. Tadi pagi itu saya ngaji ini sebelum di sini kan tadi jam 7:30 sampai 8:30 kan di Istiqomah Ungaran. Saya nyimak gini itu HP saya hampir mau jatuh loh, saya ngantuk tuh ini. Jadi saya ngantuk ini. Tapi wong di pengajian masa ngantuk ya tidak boleh kan? Ya akhirnya piye carane ben ora ngantuk. Jadi Bapak Ibu ikhtiarkan. Kalau kelasnya kula jenengan, Bapak Ibu kuat ngadeg 3 menit. 3 menit kuat? Kuat oke. Coba jenengan pakai timer, sholat itu 1 kali rakaat 3 sampai 5 menit. Coba aja. Apanya? Oh, surat bebas kulhu diwolak-walik ya enggak apa-apa. Kan yang penting kita itu pengen latihan ibadah itu ada sisi capeknya, gitu loh maksudnya. Karena Nabi itu sampai kakinya bengkak. Jenengan jangan sampai bengkak, cukup geringgingan. Ya agak. Nah, itu Bapak Ibu, ya alhamdulillah saya sudah praktek masalahnya, nggih. Jadi ngajak kan yo njajal sik to nggih. Nah, jadi 3 sampai 5 menit itu pertama masih kuat kok Bapak Ibu. Kita pertama kuat. Tapi kalau umpamanya sudah sampai 10 rakaat, itu nanti kakinya sudah mulai pegel. Betul. Kakinya udah mulai pegel. Begitu mulai pegel, berhasil ini. Saya mau menderitakan kaki saya. Biar besok suatu saat kalau kita mati, kan kaki kan saksi ya. Di surat Yasin apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut nanti mulut dikunci, tangan berbicara, kaki jadi saksi. Lah paling enggak kalau kaki kita pernah geringgingan kan nek ditakoni, kaki kamu pernah menderita di jalan Allah? Pernah niki kula geringgingan. Nah, nek mboten pernah kan mangke kula jenengan kakine leh saksi golek ukarane rada angel. Ya ini mumpung Ramadan saja, mumpung Ramadan. Artinya monggo lah ibadah apa yang bisa kita ini. Yang penting jangan ngeluh. Sampai kalau saya lihat di toko-toko obat itu ada tulisannya HET, harga eceran tertinggi. Nah, mumpung bulan Ramadan, silahkan nilai kita dijual dengan
HET, harga eceran tertinggi. Pembelinya Allah, penjualnya kita. Nah, supaya mencapai harga eceran tertinggi, kudune yang terbaik. Kan gitu. Ya, mumpung poso, mumpung Ramadan. Iman-iman. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ternyata bentuknya penderitaan dari Bani Israel itu anak laki-laki ini disembelih di hadapan keluarganya. Itu penderitaan itu. Yang perempuan dibiarkan hidup tapi dadi budak. Penak endi iki urip dadi budak apa disembelih? Nggak ada enaknya. Tapi itulah yang terjadi. Artinya penderitaan kita itu sedikit. Kita harus banyak bersyukur. Yuk udah bersyukur sama Allah. Kita ini penderitaannya ya normal-normal saja. Sehingga bersyukur kepada Allah adalah hal yang mesti kita lakukan. Melihat cerita yang ada di ayat ini. Terus kemudian Bapak Ibu di kalimat terakhir, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Yang demikian itu adalah bala. Bala itu ujian. Ujiannya dari mana? Tadi terjemahnya dari mana? Enggak, ini ayat-ayat yang kita baca tadi terjemahnya. Dan yang demikian itu ujian dari Fir'aun atau dari Tuhan? Dari Tuhan kan? Nah, ini penting. Sing diktator siapa? Fir'aun. Tapi Allah mengatakan itu ujian dari mana? Dari Tuhan. Ini dipahami Bapak Ibu. Jenengan dikampleng wong, sing ngampleng menungso apa Tuhan? Menungso. Yang menguji siapa? Allah. Kan ini namanya ilmu hakikat Bapak Ibu. Ini ilmu hakikat ini. Jadi jelas-jelas yang menderitakan Fir'aun sing kurang ajar, Fir'aun sing ora genah. Tapi ketika sudah menjadi kejadian, sudah menjadi satu kejadian, maka dihandle sama Allah. Itu ujian dari Allah. Sekarang kita kontekan hari ini. Kula jenengan bisa saja kan, pernah nggak ditipu orang? Pernah. Sing nipu sapa? Menungso. Ujian bukan? Ujian dari orangnya apa dari Allah? Pahami itu. Nah, nek niku jenengan paham, ditipu misuh-misuhe sak cukupe. Nah, secukupnya itu berapa? 1 kali dah. Tidak banyak. Loh, suatu saat Bapak Ibu, ini kisah nyata deh. Karena kita memahami ilmu hakikat ini, maka jiwa itu jadi tenang. Jadi ada sebuah keluarga, ada sebuah keluarga. Keluarga ini selama ini ya bagus-bagus saja. Nah, singkat cerita, aset keluarga itu diagunkan di bank oleh salah satu dari anggota keluarga tanpa izin, tanpa apa, dan akhirnya singkat cerita aset itu harus kolab. Padahal aset itulah pasif income selama ini yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Artinya itu kan sumber penghidupan kan? Sumber penghidupan. Tiap bulan ngambilnya dari situ. Ibunya sudah janda, udah tua, pendapatan dari situ. Sok nggak? Sok. Nah, kemudian ya omong-omong sama saya lah. Pripun. Nah, saya yang pertama menyampaikan kepada sang ibunya tadi, Bu, bondo teko lunga niku kersane Gusti Allah. Ini kalimat ini silahkan dicerna. Bondo teko sak kersane Gusti Allah,
bondo lunga sak kersane Gusti Allah. Loh tapi bocah iki kurang ajar tenan iki. Sik bentar. Perilaku tidak benar adalah tidak benar. Perilaku anake jenengan kurang ajar itu satu hal. Tapi saya tidak sedang membahas itu. Saya membahas tentang Anda. Pembahasan fokusnya bukan tentang kejadian kemarin, tapi tentang Anda. Anda harus memahami bahwa harta itu datang dari Allah, pergi karena Allah. Masalah wasilah, sarana, penyebab bisa banyak. Bisa bencana, bisa ditipu, bisa dicuri, bisa dirampok, bisa macam-macam. Kesalahan harus dihukum. Saya tidak bicara itu, saya bicara Anda. Terus jenengan meh piye? Mau menyesal, duit kembali. Mau kembali ke masa lalu, emang bisa? Tidak bisa kan? Ya udah begitu. Pahami saja, duit, harta, teko lunga kersane Gusti Allah. Itu awalnya tidak bisa menerima. Tapi tidak sampai sebulan, setengah bulanan mungkin. Alhamdulillah hati ini wis lega karena memahami, oh iki ujian dari Allah. Jadi memahami ini ujian dari Allah. Jadi sing ngatur Gusti Allah, masalah anake jenengan kaya ngono kuwi itu bagian dari skenario untuk menguji ketahanan mental dan sabar Anda. Loh iso, ini ibu-ibu loh Bapak Ibu. Usianya waktu itu ya 64-an ya. Sekarang berarti sudah, ini kejadian sudah 7 tahun yang lalu. Berarti waktu itu 60-an, sekarang hampir 70, usianya 70-an mungkin sekarang. Nah jadi Bapak Ibu, penting. Jadi memahami ayat ini dalam perspektif ilmu hakikat itu penting. Yang demikian itu adalah ujian dari Tuhan. Allah tidak mengatakan iku ujian sangka Fir'aun, dan Fir'aun itu pelaku bukan penguji. Nggih. Fir'aun, wong, pencuri, penjahat, perampok, pemimpin korup, itu pelaku. Pengujinya Allah. Lah Allah nguji kita lewat seperti itu. Nah ini monggo dipenggali. Kalau hati kita itu bisa menyadari itu, insya Allah jenengan hidup itu ya santai-santai aja. Ya saatnya kerja ya kerja saja. Nggak, tapi itu mensikapi situasi. Lawang kita itu kadang apa ya? Penyakit hati ini Bu Bapak Ibu. Penyakit hati ini Bu. Lah nek jenengan kok penyakit fisik, kancane pilek, jenengan ketularan kan ya dadine pilek to nggih. Nah nggih to. Ini si A kena pilek nulari jadi pilek. Mboten ini pilek terus ketularan pilek dari panuan, nah kan nggak nyambung. Masa, loh Mas, sampean kok panunan apa? Ha ketularan kae, lah napa lho kae pilek. Lho iki piye iki gak nyambung iki? Piye ukurane? Nah, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Pilek nularine pilek, batuk nularine batuk. Enggak, pilek nularine kok panunan. Pilek kok nularine kok ginjel. Loh, aku ginjel ketularan dhek. Lah napa dhek pilek? Ku jenengan diperiksakke ning ngene kesehatan jiwa kuwi. Oke. Nah, tapi ada yang irasional tapi terjadi. Apa itu? Penyakit hati. Korupsi itu penyakit bukan? Penyakit. Nah, penyakit hati biasanya tamak, rakus, itu penyakit. Lah sing korupsi ning Jakarta diberitake ning TV, jenengan kok ketularan misuh-misuh. Wah iku lak ya kono penyakite watuk, jenengan kenone panu. Ada ndak itu? Ada ndak? Loh kok
iki kok ora pas ya. Lah mbok nek wong korupsi diceritakno jenengan ketularane korupsi. Kan mboten ketularane, maksudnya sama-sama penyakit ini. Si koruptor dosa enggak? Dosa. Jenengan ngunek-unekke kalau ngrasani dosa enggak? Dosa. Lah kan ketularan jenenge. Ayo iki pemicune jenengan ketularan. Iki kok ketularan watuk kok dadi panunan iki. Piye to? Iki ora patek normal aku iki. Lah jenengan mang pikir kuwi. Kita ini kadang abnormal dalam perspektif itu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita tidak nyadar kejadian itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kita. Kita melihatnya situ. Dan ya ambilnya dari mana? Dari memahami ayat ini. Dari memahami ayat ini, oh iya. Oh, kayak wong kaya ngono. Ujian bagi saya. Apakah saya harus ketularan? Apakah saya harus menjaga diri, pakai masker? Apakah saya harus pakai helm? Nah, ini kan semestinya menjadi bagian dari penjelasan kita. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau saya membaca ayat ini ya gimana gitu Bapak Ibu. Lah masalahnya di belakangnya kalimat itu kok sing Bani Israel dibunuh, diperbudak sama Firaun, tapi itu ujian dari Allah. Niku jenengan mangke di bulan baleni nggih. Niku mangke nek pun paham, insya Allah hidup ini lebih terukur, terarah. Jenengan insya Allah ora gampang misuh-misuh. Ora gampang misuh-misuh, mboten gampang ngamuan dan tidak mudah stres, ora gampang ngeluh. Ini penyakit-penyakit nyata niki soalnya akeh, poso-poso tambah nemen. Nggih, wallahu a'lam. Nggih. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Betul. Tidak ada. Nggih, menawi boten pertanyaan berarti kita cukupkan nggih. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tarawihana wa witrana wa qira'atana al-Qur'an wa tamim taksirana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.